Pembuatan baja adalah proses produksi baja dari biji besi atau scrap. Dalam pembuatan baja, pengotor seperti nitrogen, silikon, fosfor, belerang dan kelebihan karbon pengotor yang paling penting dihilangkan dari sumber besi. Dan elemen paduan seperti mangan, nikel, kromium, karbon dan vanadium ditambahkan untuk menghasilkan nilai yang berbeda dari baja. Membatasi gas terlarut seperti nitrogen dan oksigen dan kotoran yang terperangkap disebut penyertaan. Dalam baja juga penting untuk memastikan kualitas produk yang dilemparkan dari baja cair. Pembuatan baja telah ada selama ribuan tahun, tetapi tidak dikomersialkan dalam skala besar sampai pertengahan abad ke-19. Sebuah proses kuno pembuatan baja adalah proses wadah. Pada tahun 1850-an dan 1860-an, proses Bessemer dan proses Siemens-Martin mengubah pembuatan baja menjadi industri berat. Saat ini ada dua proses komersial utama untuk membuat baja, yaitu pembuatan baja oksigen dasar, yang menggunakan besi kasar cair dari tanur tinggi dan baja bekas sebagai bahan umpan utama, dan pembuatan baja tanur busur listrik EAF, yang menggunakan baja bekas atau baja langsung, besi berkurang, DRI, sebagai bahan pakan utama. Pembuatan baja oksigen didorong terutama oleh sifat eksotermis dari reaksi di dalam bejana. Sebaliknya, dalam pembuatan baja EAF, energi listrik digunakan untuk melelehkan scrap padat dan, atau bahan DRI. Belakangan ini, teknologi pembuatan baja EAF telah berkembang mendekati pembuatan baja oksigen karena lebih banyak energi kimia yang dimasukkan ke dalam proses. Pembuatan baja adalah salah satu industri yang paling intensif emisi karbon di dunia. Pada tahun 2020, pembuatan baja diperkirakan bertanggung jawab atas 7 hingga 9% dari semua emisi gas rumah kaca bahan bakar fosil langsung. Untuk mengurangi pemanasan global, industri perlu mencari pengurangan emisi. Pada tahun 2020, McKinsey mengidentifikasi sejumlah teknologi untuk dekarbonisasi termasuk penggunaan hidrogen, penangkapan dan penggunaan kembali karbon, dan memaksimalkan penggunaan tungku busur listrik yang ditenagai oleh energi bersih. Proses pembuatan baja modern dapat dibagi menjadi 3 langkah, primer, sekunder dan tersier. Pembuatan baja primer melibatkan peleburan besi menjadi baja. Pembuatan baja sekunder melibatkan penambahan atau penghilangan elemen lain seperti bahan paduan dan gas terlarut. Pembuatan baja tersier melibatkan pengecoran menjadi lembaran, gulungan atau bentuk lain. Beberapa teknik tersedia untuk setiap langkah. Metode pembuatan baja primer di mana pig iron kaya karbon dilebur dan diubah menjadi baja. Meniup oksigen melalui pig iron cair mengubah beberapa karbon dalam besi menjadi Co-. Dan Co. 2. Mengubahnya menjadi baja. Refraktori, kalsium oksida dan magnesium oksida. Melapisi bejana peleburan untuk menahan suhu tinggi dan sifat korosif dari logam cair dan terak. Proses kimiawi dikontrol untuk memastikan bahwa pengotor seperti silikon dan fosfor dihilangkan dari logam. Proses modern dikembangkan pada tahun 1948 oleh Robert Dürer, sebagai penyempurnaan dari konverter Bessemer yang menggantikan udara dengan oksigen yang lebih efisien. Ini mengurangi biaya modal pabrik dan waktu peleburan, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Antara tahun 1920 dan 2000, kebutuhan tenaga kerja di industri ini turun dengan faktor 1000, menjadi hanya 0,003 jam kerja per ton. Pada tahun 2013, 70% dari output baja global diproduksi menggunakan tungku oksigen dasar. Tungku dapat mengubah hingga 350 ton besi menjadi baja dalam waktu kurang dari 40 menit dibandingkan dengan 10-12 jam dalam tungku perapian terbuka. Busur listrik. Pembuatan baja tanur busur listrik adalah pembuatan baja dari scrap atau besi reduksi langsung yang dilebur dengan busur listrik. Dalam tungku busur listrik, batch panas, besi dimuat ke dalam tungku. Kadang-kadang dengan tumit panas, baja cair dari panas sebelumnya. Pembakar gas dapat digunakan untuk membantu pencairan. Seperti dalam pembuatan baja oksigen dasar, flux juga ditambahkan untuk melindungi lapisan bejana dan membantu meningkatkan pembuangan kotoran. Pembuatan baja tungku busur listrik biasanya menggunakan tungku berkapasitas sekitar 100 ton yang menghasilkan baja setiap 40 hingga 50 menit.
Proses ini memungkinkan penambahan paduan yang lebih besar daripada metode oksigen dasar. Proses Hisarna. Dalam proses pembuatan besi Hisarna, biji besi diproses hampir secara langsung menjadi besi cair atau logam panas. Proses ini didasarkan pada jenis tanur sembur yang disebut tanur konverter siklon, yang memungkinkan untuk melewatkan proses pembuatan pelet besi kasar yang diperlukan untuk proses pembuatan baja oksigen dasar. Tanpa perlunya langkah persiapan ini, proses Hisarna lebih hemat energi dan memiliki jejak karbon yang lebih rendah daripada proses pembuatan baja tradisional. Reduksi hidrogen. Baja dapat diproduksi dari besi yang direduksi langsung, yang pada gilirannya dapat diproduksi dari biji besi karena mengalami reduksi kimia dengan hidrogen. Hidrogen terbarukan memungkinkan pembuatan baja tanpa menggunakan bahan bakar fosil. Pada tahun 2021, pabrik percontohan di Swedia menguji proses ini. Reduksi langsung terjadi pada 1500 derajat Fahrenheit, 820 derajat Celcius. Besi diresapi dengan karbon, dari batu bara, dalam tungku busur listrik. Hidrogen yang dihasilkan oleh elektrolisis membutuhkan sekitar 2600 kWh. Biaya diperkirakan 20-30% lebih tinggi dari metode konvensional. Namun, biaya emisi CO2 menambah harga produksi oksigen dasar. Dan studi tahun 2018 dari majalah Science memperkirakan bahwa harga akan mencapai titik impas ketika harga tersebut adalah €68 per ton CO2, yang diperkirakan akan tercapai pada tahun 2030-an. Pembuatan baja sekunder. Pembuatan baja sekunder paling sering dilakukan di ladel. Beberapa operasi yang dilakukan di ladel termasuk deoksidasi, atau pembunuhan, degassing vakum, penambahan paduan, penghapusan inklusi, modifikasi kimia inklusi, desulfurisasi, dan homogenisasi. Sekarang umum untuk melakukan operasi metalurgi sendok di sendok yang diaduk dengan gas dengan pemanas busur listrik ditutup tungku. Kontrol ketat metalurgi sendok dikaitkan dengan produksi baja bermutu tinggi di mana toleransi dalam kimia dan konsistensinya sempit. Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe.